Kalau kita melihat kondisi dunia, mereka tercabik-cabik, mereka kebingungan, mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat, sehingga sebagian negara lockdown, tutup negara. Yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Beberapa waktu yang lalu Anda ngisi di Kuwait, mereka WA Ana, Ustaz, kita sudah selesai urusan. Nggak ada lagi sholat berjamaah, nggak ada lagi sholat Jumat, semua di rumah masing-masing. Di beberapa negeri lebih menakutkan lagi, orang nggak boleh keluar rumah kecuali dengan surat jalan. Ada apa sebenarnya? Seberapa kuat makhluk kecil ini yang dikenal dengan COVID-19? Sebuah makhluk yang kecil, yang dia naik pesawat tanpa tiket, dia masuk ke negeri tanpa visa dan paspor, dia melewati semua penjagaan tersebut untuk memporak-porandakan sebuah negeri. Dan tatkala ditanya siapa yang bertanggung jawab, maka jangan cari kambing hitam, kita yang bertanggung jawab. Makhluk kecil itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah ciptakan itu makhluk? Ya, Allah ingin kita kembali kepada. Tatkala Allah memberikan azab kepada kaumnya Fir'aun, berbagai macam azab Allah berikan kepada mereka. Dikirimkan angin topan kepada mereka, dikirimkan untuk mereka jarad, belalang, yang menghabiskan pertanian dan perkebunan mereka. Setelah mereka kelaparan, belalang itu masuk ke rumah-rumah mereka. Pintu-pintu rumah mereka dimakan belalang, daun pintunya dimakan belalang, dan kusennya dimakan belalang. Hancur mereka. Mereka lalu minta kepada Nabi Musa agar berdoa memohon kepada Allah, azab itu diangkat. Diangkat azab itu, mereka berjanji mau beriman, ternyata mereka balik lagi. Allah kirimkan kepada mereka darah. Semua air yang seharusnya air itu menjadi darah. Air yang berada di teko mereka, di ceret mereka, itu isinya darah. Kemarin mereka kelaparan, kemudian mereka kehausan. Lalu Allah kirimkan kepada mereka wabbafadid, kodok. Kodok itu ada di mana-mana, bahkan di kasur, di ranjang mereka penuh dengan kodok. Sampai diceritakan seorang tidak mampu berbicara. Ketika dia berbicara, ada kodok yang loncat ke mulut. Mereka diam semua, penuh dengan ketakutan. Mereka berjanji kalau penyakit-penyakit itu diangkat, mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah angkat tuh penyakit, tapi ternyata mereka kembali kufur kepada Allah Azza wa Jalla, dan berakhir dengan ditenggelamkannya Fir'aun bersama pasukannya yang berjumlah 600.000 di lautan. Selesai cerita. Ketika Allah mengirimkan semua itu, Allah mengatakan la'allahum yadzakkarun. Allah sayang amal hamba-hambanya. Allah mengatakan agar mereka ingat sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian di antara kita masih telat sholat, sebagian ada yang nggak sholat, sebagian ada yang masih makan haram. Sampai kapan kita akan begini? Ketika turun COVID-19, semuanya kebingungan. Ada yang pakai masker, angkui masker ka temor ka bodo.
Borok masker, temor, sampai orang takut. Ini takut kah kita, apa kita saya takut kah dia gitu. Kita sampai takut. Iya. Tapi apa benar antum takut sama COVID-19? Cari bakun rokok. Ditulis di rokok-rokok membunuhmu. Bakun rokok. Orang membunuh COVID, rokok ke COVID aja. Allah yahfad min kulli syarr. Jamaah jangan main-main. Wallahi sahih. Kita nggak tahu jumlah yang terinfeksi itu jauh lebih besar daripada apa yang disebutkan. Kenapa? Karena yang terdeteksi itu yang kelihatan sakit, yang dibawa ke rumah sakit. Sedangkan mungkin yang sudah tertular dan terinfeksi, mungkin juga dia sampai sembuh sendiri juga, nggak ketahuan. Apa tugas kita? Nggak ada lainnya. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad. Mun ngeding Muhammad cek neng-neng. As-salawat. Nabi kita siapa namanya? Sallallahu alaihi wasallam. Antum kayak gini gak mau diserang COVID-19, as-salawat gak mau. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Baik, kita bicara rizki. Itu yang menyebabkan kita keluar rumah kita. Itu yang menyebabkan kita berada di tempat ini. Itu yang menyebabkan di belakang kita ada UNEJ. Kenapa rame itu UNEJ? Dari berbagai kota, bahkan pulau, mereka datang ke UNEJ untuk cari dunia, nyari ngakan. Sepertinya itu yang menjadi tujuan kebanyakan mereka. Mungkin ada satu dua, ada beberapa orang ketika belajar tujuannya berkhidmat kepada bangsanya, kepada agama. Tapi kebanyakan mereka ya terdorong untuk mencari dunia, mencari rezeki. Pada kesempatan sebelumnya kita udah bicarakan bahwasanya selain orang itu bekerja, berusaha, ada banyak kunci rizki yang lainnya. Yang pertama apa? Istighfar. Berapa kali antum istighfar? Paling tidak sehari 100 kali. Ebitong. Cek berapa sebitong. Sekali-kali ngitung dengan tangannya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali. Paling sedikit. Bukan hanya lisannya istighfar tapi hatinya nggak tobat. Istighfar lisannya, hatinya mohon ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, hamba banyak dosa. Ya Allah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Dan tidak ada bala yang turun kecuali melainkan dosa penyebab. Dan tidaklah diangkat kecuali dengan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bertakwa kepada Allah, yang hakikatnya menjaga diri kita dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita bacakan pada waktu itu firman Allah Azza wa Jalla, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan pintu berkah. Beriman dan bertakwa, berkah, rizkinya bermanfaat. Kalau antum melihat ada orang kaya, Ustaz, kaya raya,
sholat nggak pernah, ke masjid Jumatan nggak, maksiat kerjaannya, ya kita melihat. Tapi rizkinya kok banyak, nah berkah dicabut dari dia. Banyak rizkinya tapi tidak dapat menikmati uang yang dia miliki. Antum tahu banyak mobil-mobil bagus yang naiki siapa? Supir. Majikannya nggak bisa naik, nggak bisa, sakit. Dia punya mobil mewah yang menikmatin supirnya. Berapa banyak villa-villa yang Masya Allah mahal harganya, mewah dan indah. Siapa yang menempati? Pembantu. Bosnya belum tentu nempati. Wallahu alam kapan dia nempati. Kadang-kala sampai mati, mungkin bertahun-tahun dia cuma sekali dua kali ke tempat tersebut. Jadi hilang berkahnya. Beriman dan bertakwa, antum dapat rezeki berkah. Yang ketiga, tawakal. Apa artinya tawakal? Apa? Angkat tangan yang mau jawab. Mana hadiahnya jemaah? Ada hadiahnya enggak? Ada. Baik, fadhal. Berserah diri. Apa maksudnya berserah diri? Kasih contoh. Nih, kasih beliau. Nah, ya sebutkan namanya. Nama saya Eko. Nas Eko. Apa artinya Eko itu? Satu. Antum cuma anak satu-satunya? Anak pertama. Oh, anak pertama. Siap. Gimana Mas Eko? Berserah diri itu pasrah dengan kodrat Allah, pasrah dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Siap, kasih hadiahnya. Jamaah, tawakal itu artinya percaya sama Allah dan menyerahkan semuanya sama Allah Azza wa Jalla. Ya udah. Bicara COVID-19, kita mungkin sudah cuci tangan kita dengan apa? Hand sanitizer. Mulut udah ditutup pakai masker. Salaman nggak mau. Nggak apa-apa. Kalau memang kita kadang-kala nggak mau salaman itu bukan karena kita takut sama orang ini, tapi kita menjaga orang ini. Mungkin ana yang terinfeksi, ana nggak tahu. Kita nggak tahu kalau kita terinfeksi. Kalau batuk pilek mulai lambat, batuk pilek, tak res-beres. Sekarang ini kondisinya mencekam. Kita laksanakan perintah Allah. Dan yang namanya tawakal itu adalah amalan hati. Amalan hati. Percaya sama Allah dan menyerahkan semuanya sama Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi biarlah terjadi. Perintah Allah untuk menjaga diri, untuk membentengi diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan firra minal majdum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang berpenyakit, yang terinfeksi dengan ya dulu penyakit yang putus-putus itu apa namanya? Kusta. Engkau lari kalau ada orang seperti itu, sebagaimana engkau lari dari singa.